Pada kesempatan kali ini kami akan membahas perbedaan Boruto versus Kawaki pada episode 1 dan Boruto Two Blue Vortex. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Pertama-tama kita bahas dulu umur Boruto yang sesungguhnya. Berdasarkan karakter data dan interview Ikimoto dulu, ya admin gak dapat sumbernya ya. Dikatakan bahwa umur Boruto di episode 1 itu adalah 16 tahun. Dan sekarang orang-orang mengatakan bahwa umur Boruto dari Vol 1 sampai Vol 20 itu adalah 12 tahun. Nah, apakah itu benar? Di video sebelumnya, admin katakan bahwa umur Boruto itu tepatnya di volume 20 atau chapter 80 akhir itu adalah 13 tahun. Dan setelah time skip 3 tahun, artinya umur Boruto di manga Two Blue Vortex adalah 16 tahun, bukan 15 tahun. Kenapa? Karena kalau kalian ikuti animenya, dari episode 1 sampai episode 293, admin yakin itu terjadi sudah lebih dari 1 tahun. Hah? Maksudnya? Oke, mari kita selidiki. Pada episode 51 judulnya itu adalah Ulang Tahun Boruto. Dan ya, sesuai judul, Boruto beneran ulang tahun. Jika kalian setuju bahwa umur Boruto pada episode 1 adalah 12 tahun, maka kalian harus setuju setelah episode 51 umur Boruto adalah 13 tahun karena sudah berulang tahun. Nah, perlu bukti lainnya. Tanggal lahir Boruto adalah 27 Maret, sedangkan tanggal ulang tahun kakeknya yaitu Hiashi Yuga adalah 8 Januari, dan ulang tahun ibu Boruto yaitu Hinata adalah 27 Desember. Nah, pada episode 138 Hiashi Yuga berulang tahun, dan pada episode 193 diketahui bahwa vas bunga yang dirusak Kawaki merupakan hadiah ulang tahun yang dipersiapkan Himawari untuk ibunya, yang artinya ulang tahun ibunya itu terjadi sebentar lagi. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan tanggal lahir harusnya urutannya begini: Hiashi, Boruto, baru Hinata. Tapi berdasarkan urutan episode, yang ulang tahun duluan adalah Boruto, Hiashi, baru Hinata. Artinya apa? Ya, perputaran tahunnya bahkan sudah 2 kali. Yang berarti seharusnya umur Boruto setelah kakeknya ulang tahun adalah umur 14 tahun. So, dari sini kalian paham kan maksud admin? Di video sebelumnya admin itu mengatakan bahwa setelah time skip umur Boruto itu adalah 16 tahun. Itu sebenarnya bukan asal sebut ya. Oke lah, mungkin kalian remehin admin karena sejatinya admin gak terlalu ikutin anime Boruto. Karena jujur saja admin dulu berhenti nonton The Arch Great Sea Battle of Kirigakure. Yang itu loh, bajak laut Kirigakure. Admin stop di episode-episode akhir kalau nggak salah. Mungkin karena ada kesibukan lain juga saat itu. Tapi jangan remehin insting admin ya. Dari awal admin memang gak yakin tuh Boruto masih stay di umur 12 tahun sepanjang animenya berjalan. Sehingga benar saja setelah time skip 3 tahun, admin anggap umur Boruto sekarang adalah 16 tahun, sesuai fakta yang ada. Dan kejadian Boruto versus Kawaki di Konoha yang diperlihatkan pada chapter 1 atau episode 1 itu tak lama lagi akan terjadi. Karena usia Boruto sudah sama yaitu 16 tahun. Jadi please jangan bilang lagi ada time skip 1 tahun. Atau ada komen, "Min, kejadian melawan Kawaki itu 1 tahun lagi kayaknya." Soalnya bukannya apa, coba bayangin. Lu udah time skip 3 tahun, malah time skip lagi 1 tahun. Nggak capek tuh. Admin liatnya aja sakit nih pinggang kebanyakan time skip. 3 tahun itu sebenarnya udah lebih dari cukup loh. Dari series pendahulunya saja hanya butuh waktu time skip 2 tahun yaitu Naruto. Masa iya Boruto butuh waktu 3 tambah 1 alias 4 tahun lagi? Kalau kalian sadar juga jika memang mau time skip lagi ke 1 tahun, bayangkan bro, Boruto sekarang itu udah dari dulu rilisnya 1 bulan sekali. Yang artinya butuh waktu 1 tahun untuk merilis 12 chapter. Dan biasanya dalam 1 volume buku itu mencakup 4 chapter. Yang artinya dalam setahun itu hanya merilis 3 volume. Itu pun kalau tidak ada liburnya ya.
So ya, face me, silahkan bantah pernyataan admin tentang hal ini. Kalaupun memang ada yang membantah bahwa anime itu filler atau non-canon, sepertinya itu balik lagi pada kalian. Bukannya rata-rata fans Boruto itu menganggap bahwa 27 arc ini bukan filler tapi anime canon. Berdasarkan komentar kalian juga, admin dapatkan penjelasannya kalau anime canon maksudnya peristiwa yang hanya terjadi di anime tapi tetap berpengaruh pada cerita utama. Walaupun di video sebelumnya admin menerapkan artinya bahwa anime canon merupakan plot cerita yang tak ada dalam manganya. Jadi, ya, kalau kalian setuju tentang adanya istilah anime canon ini, harusnya kalian bisa terima ya soal perdebatan umur Boruto, yang artinya kejadian di chapter 1 atau episode 1 itu tak perlu menunggu 1 tahun lagi. Kelamaan. Paling-paling tunggu 1 minggu atau 1 bulan atau mungkin 3 bulan lah. Yang penting tak akan sampai 1 tahun. Karena kalau sampai 1 tahun, umur Boruto udah umur 17 tahun. Dan berdasarkan analisis sebelumnya, jika benar setelah hiasi ulang tahun umur Boruto seharusnya sudah 14 tahun, artinya setelah time skip umur Boruto sudah 17 tahun duluan. Tapi ya, tetaplah admin anggap umur terakhir Boruto itu 13 tahun aja ya. Sehingga setelah time skip bisa jadi 16 tahun. Biar kalian nggak pusing lagi. Kesimpulannya apa? Buat kalian yang masih menganggap atau komen umur Boruto masih 15 tahun setelah time skip, mungkin perlu dikoreksi lagi ya. Oke, lanjut untuk pembahasan intinya. Jika sekarang umur Boruto adalah 16 tahun dan tak lama lagi kejadiannya, kenapa ada perbedaan outfit atau pakaian dari Boruto maupun Kawaki? Mari kita bandingkan. Dari jubah, sama. Dari pedang, admin anggap sama. Dari mata, sama juga. Bedanya di episode 1 itu, mata Boruto bisa kebuka tanpa pengaruh Momoshiki. Lalu apa bedanya? Bedanya cuma terletak pada pin bros yang kebanyakan itu. Oke, selanjutnya Kawaki. Kita lihat persamaannya. Dari rambut, sudah lumayan sama. Dan selebihnya beda ya. Dari baju dalamnya, dan versi episode 1 itu terbuka bagian dada, sedangkan di manganya itu tak kebuka sama sekali. Kemudian dari tongkatnya, mungkin hanya senjata opsional yang bisa dimunculkan kapan saja berkat kemampuan Isiki. Lalu di episode 1 itu pakai jubah bukan jaket seperti sekarang, dan ada semacam pengikat di lehernya yang terhubung ke jubahnya. Dan ya, celananya agak beda. Dan di episode 1 itu nggak pakai tali pinggang kalau nggak salah lihat ya. Dan ya, bedanya banyak banget ya Kawaki. Lalu karena adanya perbedaan ini, apakah benar kejadian yang nggak lama lagi sesuai penjelasan umurnya admin jelaskan tadi? Jawabannya iya. Tetap, tak perlu nunggu 1 tahun. Outfit Kawaki yang beda itu gampang banget kok gantinya. Apapun bisa terjadi dan pakaiannya bisa diganti. Walaupun admin yakin plotnya harus mengatasi kode dulu baru Kawaki. Maka dari itu misi Boruto sekarang adalah mengalahkan kode agar tak mengganggu temannya. Dan barulah ia akan mengurus Kawaki yang tak akan lama lagi terjadi. Kesimpulannya manga Boruto 2 Blue Vortex itu umur Boruto adalah 16 tahun ya. Dan tak lama lagi kejadian melawan Kawaki sampai desa Konoha hancur itu akan terjadi. Tapi tidak sekarang. Kalian mungkin tunggu 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 3 bulanan dalam waktu dunia Boruto itu sendiri. Karena musuh Boruto sekarang adalah kode yang mengancam teman-teman Boruto termaksud Sarada. Jadi intinya sabar aja ya. Oke, selanjutnya masalah patung Hokage ke-8 atau Shikamaru belum ada. Itu banyak faktornya dan banyak teorinya juga. Teori pertama, patung Shikamaru hancur total dan hanya menyisakan tanah datar doang. Ya, perhatikan ini, patung Shikamaru hancur berkeping-keping hingga tak menyisakan apapun. Kurang lebih sama dengan patung wajah Hiruzen, yang mukanya aja sampai nggak kelihatan dan cuma rambutnya. Bedanya Shikamaru adalah ia betul-betul rata dengan tanah. Teori kedua adalah patung wajah Hokage ke-8 Shikamaru belum dibuatkan. Karena jika dilihat patung Hokage ketiga itu adalah versi tuanya karena memiliki jenggot. Dan kalian tahu, Hiruzen diangkat menjadi Hokage saat muda, tepatnya setelah Perang Dunia Shinobi pertama, dan belum punya jenggot sama sekali. Artinya apa? Ya, patung wajah Shikamaru belum dibuat sama seperti kasus Hiruzen yang nunggu tua dulu. Mungkin ada banyak alasannya kenapa belum dibuat.
Salah satunya saat itu Hiruzen jadi Hokage setelah masa perang, sehingga mungkin desa Konoha dalam kondisi membangun kembali ekonomi dan kekuatan militernya dan belum sempat memikirkan buat patung wajah Hokage dulu. Dan apakah Shikamaru sama? Mungkin saja sama, walaupun kelihatan damai, tapi hilangnya atau pernyataan matinya Naruto membuat dunia gempar, sehingga mau tak mau Shikamaru tak ada waktu buat ngurus patung wajah Hokage dulu. So ya, manakah teori yang paling masuk akal soal patung wajah Shikamaru? Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.